Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, sejahtera bagi alam semesta beserta seluruh isinya. Perkenalkan, saya owner dari Tujuh Bersaudara. Ayah saya bernama almarhum ya, Haris Munandar, dan ibu saya, Ibu Sutiti. Saya anak kelima, tapi dari tiga laki-laki, semuanya ada tujuh, dan saya adalah eh, laki-laki nomor dua lah. Ya, kalau dari urutan laki-lakinya nomor dua. Jadi beruntung adik-adik dan para hadir yang di sini bertemu dengan saya karena sebetulnya banyak sejarah yang harus saya sampaikan. Sayang kau tak ada di sampingku kawan, tapi mudah-mudahan pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan sesuatu yang sangat berharga. Kenapa saya pastikan berharga? Karena saya selalu datang dari Allah dan kembali lagi kepada Allah. Jadi saya namanya Seno Aji, ya. Tapi saya seringnya dipanggil dibalik Kiwan. Wan itu kalau dibalikan Seno, Seno itu Wan gitu kan. Nah, Kinya itu apa? Kinya itu adalah kualitas nomor satu. Jadilah pribadi yang selalu nomor satu. Bukan karena ego, tapi karena Allah. Karena memang pantas kamu kok menjadi nomor satu. Kalian diciptakan dengan suatu kesadaran. Sidratul Muntaha. Begitu, Mbak. Iya. Mati ya. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa idza qila lakum majlis إذا قيل لكم تفشوا
في مجلس فشاه يشاهي الله لاقوه وإذا كلا شعب فاشهدوا يفعي الله الذين آمنوا منه والذين أوتوا إما برزاتي والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Berdirilah kamu, maka berilah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dedi Supiandi yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mungkin kita langsung saja, Pak, ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai kebudiluhuran. Sebelum itu, mungkin kita akan ngobrol tentang pemahaman nilai-nilai kebudiluhuran, penerapan nilai kebudiluhuran dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan karakter, terus nilai kebudiluhuran dalam kehidupan sosial dan budaya. Pak, sebelum itu, apa sih Pak yang dimaksud dengan nilai-nilai kebudiluhuran? Terima kasih adikku. Sebelum Bapak memulai, izinkan Bapak minta izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tadi kan majelis ini betul-betul menjadi majelis yang memang bermanfaat dan dikatakan tadi dalam surat itu pun juga berdirilah kamu dengan tegak dengan keimanan yang sebaik-baiknya. Jadi ilahi anta maksudi ridho kamat lebih hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir atini mahabataka wa marifatika Allahu la ilaha illahu Allahu akbar Allahu jatullah sifatullah apal Allah asma Allah nurullah marifatullah la wa khala wa la quwata illa billahil inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu salawat kita sebentar ya ibadahnya tuh agar terbuka al-fatihnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima syabab nasli haq bihaq wal hadi ila syiratil mustaqim wa ala alihi haqat qadri wa miqdaril azim. Sebelumnya adik-adikku, anak-anakku atau pemirsa yang memang menghadiri YouTube ini atau melihat tayangan YouTube ini bahwa kebaikan atau kebenaran hanya Allah semata. Kalaupun saya mengungkapkan di sini ada persepsi dari suatu pikiran saya sendiri, sedangkan pikiran bukan banyak pikirannya. Pikiran ini adalah abstraksi dari suatu kebenaran. Namanya juga abstraksi. Kalian bebas mengabstraksikan, ya, karena Anda mempunyai hak. Tapi kebenaran itu adalah milik Allah. Tidak perlu diperdebatkan yang namanya abstraksi, karena ini adalah untuk memperluas cakrawala cara pandang kita melihat keindahan alam semesta ini. Begitu. Setuju ya kita? Setuju ya adikku ya. Jadi adik pun juga bisa berpendapat lain dan apapun seagar yang namanya nyaman. Oke, silakan. Baik Pak, membahas yang tadi Pak, Ya.
Maksud Bapak, menurut Bapak nilai-nilai kebudayaan itu seperti apa dan bagaimana cara kita memahaminya dalam konteks kehidupan modern ini, Pak? Oke, kebudiluhuran itu sesuai di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Innaka wa ala khuluqul adin. Sesungguhnya engkau adalah melampaui berbudi pekerti luhur. Artinya di situ pekerti, bukan kecerdasan rasional, tetapi juga kecerdasan batin. Ya. Jadi artinya bahwa nama budi luhur aja sudah tertulis dalam Al-Quran. Yakin percaya ya anak-anakku, adik-adikku, para mahasiswa. Itu coba lihat ayat Al-Qalam ayat 4. Banggalah kamu ibaratnya Bapak pada waktu dulu membuat nama budi luhur pun juga nggak melihat Al-Quran, tetapi kok kenapa ada di situ, itu arti jalan Allah. Nah tadi berkaitan dengan suatu, apa sih kebudiluhuran itu, supaya kita, kan tadi kita bagaimana implementasi ya. Kebenaran itu adalah suatu ajaran kebenaran. Apa? Ajaran kebenaran. Tapi ajaran itu bukan kebenaran itu sendiri. Ajaran kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan ajaran. Tapi ajaran. Artinya agar sampai kepada kita kepada kebenaran. Lalu apa sih inti daripada kebenaran itu kan? Kita tahu benar. Nah, bukan baik. Nah, kalau Bapak mengatakan suatu kebenaran hak bil hak, ya, Bapak terpaksa mengucapkan ini karena kebenaran itu adalah sangat sunyi, tidak perlu diterjemahkan. Masa kebenaran harus ditafsirkan, namanya sudah benar, ya sudah benar gitu, ya universal. Tapi Bapak terpaksa menyampaikan ini, terpaksa itu karena sebetulnya Tuhan itu tidak perlu diperwakilkan, dia sudah mandiri dengan keberadaannya. Tetapi kita sebagai manusia saja kita menyampaikan. Jadi kebenaran itu ada 5 pilar. Kalau di dalam kebudiluhuran ada seperti itu, tapi di dalam dalam Al-Quran ataupun apapun ada 5 pilar. Yaitu satu berpengetahuan. Bukan kemudian pengetahuan yang diperoleh dari akademis yang sifatnya nalar, tapi ma'rifatullah. Ya, ma'rifat. Artinya dalam segala langkah dan tindakan apapun yang kamu lakukan harus senantiasa berkesadaran. Sidratul muntaha kepada Allah itu berpengetahuan, tahu tentang Allahnya, bukan tahu tentang egonya, tahu tentang Allahnya. Satu itu pilarnya. Kedua, kasih sayang atau cinta. Mana coba di ruangan ini mana yang bukan karena karya cinta? Nah, kamu juga kamu tuh bentuk cinta, bunga bentuk cinta, semua yang hadir di sini bentuk cinta. Tapi cinta itu adalah misteri. Bapak juga bentuk ini bentuk cinta, tapi bukan cinta itu sendiri. Nah, cinta itu abadi, sampai kapanpun juga. Dan kita harus beranjak dari cinta yang satu ke cinta yang lebih tinggi. Dan cinta yang lebih tinggi itu cinta kepada Allah. Sudah final itu sudah. Jadi cintai Tuhan atau tidak sama sekali. Jadi kita harus beranjak pada cinta yang lebih tinggi, bukan cinta pada akademis ya. Allah ya, itu adalah sia-sia. Cinta yang kedua adalah adil. Ya, adil itu apa sih? Adil itu adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri. Kalau kita tidak mengetahui dirinya sendiri, ya tidak adil. Artinya di sini mengetahui diri itu mana tubuh, mana hati, mana jiwa, itu tempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Walaupun sebetulnya kalau bicara dengan Tuhan itu tidak bisa dengan ucapan yang Bapak sampaikan pada nalar, itu harusnya dengan bahasa jiwa, ya. Tetapi nggak apa-apa lah, ini sebagai pembelajaran ya. Ada sisi lain ini dengan orang yang aneh ini, jadi mudah-mudahan bisa dicerdaskan, dipintarkan ya, cerdas dan pintar. Terus tadi ketiga ya, tadi dari berpengetahuan, cinta, kemudian adil, dan yang keempat mengabdi. Ya. Pengabdian itu bukan kepada Bapak, bukan kepada ketua yayasan atau kepada siapapun, karena pengabdian itu pasti pamrih. Ya, yang namanya pamrih itu bukan pengabdian karena berarti transaksi. Misalnya
saya mencintai ibu saya, tetapi supaya ibu saya memberikan pada sesuatu kepada saya itu transaksi tidak. Transaksi, Pak. Padahal ibu tidak seperti itu Iya, kan. betul. Kasih sayang ibu itu tidak, nanti kalau kamu sudah jadi sarjana atau apapun, ibu minta tidak seperti itu. Apalagi kepada Allah. Jadi tidak transaksional. Jadi ada yang disebut dengan amal dan ada yang disebut dengan perbuatan itu. Ya. Kalau amal itu pasti berharap nggak terhadap hasil? Pasti. Kita melakukan amal, zakat, apalagi dengan takaran sekian-sekian agar masuk surga. Itu kalau menurut Bapak itu tidak bagus. Ya. Tetapi perbuatan saja, berbuat masalah kemudian nanti orang memberikan hadiah atau tidak menjadi masalah. Artinya wajib kita mengabdi kepada Allah dan wajib pula menerima ketentuan. Jadi kalau kamu sekolah yang baik itu wajib apa mendukung pemerintah, negara, sekolah atau apa wajib. Tetapi wajib pula tidak menentukan hasil. Berserah diri. Karena orang yang berserah diri itu apa? Menerima segala ketentuan dan orang itu pasti sukses kalau yang menerima. Dan menerima saja. Ya, sukses di mana akan selalu tersenyum kayak cantiknya seperti kamu itu tadi. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu sabar, ya. Karena sabar itu mengalahkan profesor loh. Ya, segala sesuatu dengan sabar akan diperoleh nggak hasilnya? Pasti sabar. Karena orang sabar itu adalah yang tenang, kalem gitu. Karena apa? Kalau bahasa Jawanya, warung saduring winara. Tahu apa yang akan terjadi itu sudah tahu gitu. Gitu. Ya, seperti itu. Apa namanya? Sementara jawaban yang itu tadi ya. Terus, monggo. Ada 5 ya berarti teman-teman. Berpengetahuan umum, bentuk cinta ya Pak. Cinta. Adil, mengabdi dan juga sabar ya Pak. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana nilai-nilai ini berperan dalam membentuk karakter dan identitas seseorang? Nah, sebetulnya karakter itu ya. Antara ciriah. Contoh tadi, cinta. Bagaimana sih cinta itu susah dilihatnya. Non sewu Bapak begini. Ini kan bentuk cinta. Tetapi apakah bentuk cinta itu menunjukkan cinta? Belum tentu di hatinya. Iya toh? Karena seringkali terjebak oleh lupa. Tetapi hatinya belum tentu. Maka yang namanya cinta itu misteri. Ya. Tetapi segala sesuatu di alam semesta ini, ya, termasuk penciptaan iblis, Dajjal itu adalah dengan cinta. Tanpa cinta, sia-sia. Bahwa bentuknya jelek, tentu. Tetapi hakikatnya cinta, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Sekalipun kita ibaratnya tidak menghargai itu yang namanya, itu iblis, berarti kita tidak mencintai Tuhan itu sementara. Karena semua cinta itu adalah, hakikat cinta itu adalah Allah itu sendiri. Jadi implementasinya ya setiap terik. Coba. Tarik napas, itu cinta. Kamu berkedip, itu cinta. Artinya cinta itu, anakku, bagaikan minuman atau makanan. Coba, dia hadir nggak sekarang? Hadir nggak? Bajumu, kamu pakai, hadir nggak? Kamu mengkonsumsi nggak? Mengkonsumsi, suka nggak? Berarti makanan itu cinta. Tanganmu hadir, hadir saat ini, itu pun juga cinta. Jadi implementasi di dalam kehidupan sosial itu tidak perlu diragukan lagi. Karena hakikat dari alam semesta ini adalah tadi. Kebenaran itu adalah salah satu unsurnya ada cinta, kasih sayang. Ya, oke. Oke, selanjutnya Pak. Bisakah Bapak berbagi contoh kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang menonton ini tentang bagaimana nilai keberluhuran mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang? Oke, gini anak-anakku, contoh seperti begini ya. Misalnya kita seringkali berkata, yuk kita bersyukur gitu. Bersyukur itu artinya siapa namanya? Sri Mulyani. Sri Mulyani berserah kepada, jangan kepada Allah dulu lah, kepada Bapak. Pak, saya serahkan apapun yang terjadi kepada Bapak. Kalau kamu sudah serahkan kepada Bapak, kamu protes enggak kalau Bapak perlakukan apapun? Tidak. Kalau berserah. Tapi kenyataannya kita bersyukur yuk, kita ikhlaskan kepada Allah. Tapi kenyataannya tiap hari masih
berkeluh kesah. Dulu kesah. Padahal katanya Allahu Akbar, tetapi kan kalau pada saat Allahu Akbar itu kita meniadakan diri, artinya tenggelam di dalam ilahi. Iya. Berarti segalanya adalah geraknya sudah geraknya Pak Seno atau gerak ilahi? Gerak ilahi. Ini mata melihat, punya mata tapi dapat melihat, tapi mendengar punya itu bisa menghirup. Kalau mati sudah tidak ada apapun. Berarti yang sekarang hadir itu adalah ilahi, ya. Jadi dengan demikian implementasinya sangat universal, tidak perlu dipertanyakan. Makanya ada kecap la ilah, artinya apa? Kalau gitu dirimu ada enggak? Tidak ada, karena tadi pengakuan itu. Maka itu kamu disebut dengan tenggelam dalam Allah atau terbakar dalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu egonya nih yang muncul. Ya, makanya kamu nanti tambah sering senyum kalau ngelihat Bapak gitu, senang-senang ya. Pemirsa yang ada di sini senang aja. Hidup ini santai-santai aja. Nih, silakan. Oke, selanjutnya boleh ini, diperdalam kalau memang ya. masih boleh ya. Iya, siap, Pak. Dalam pendidikan karakter sekarang Pak, tanya kemudian ini. Menurut Bapak, bagaimana pendidikan formal maupun informal yang dapat membantu menanamkan nilai-nilai kebersyukuran, Pak? Ya, sebetulnya nilai ya. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah sesuatu yang goib. Goib itu bukan tidak terlihat, susah diekspresikan di dalam bentuk. Tetapi ada misalnya kasih sayang, ya atau bersyukur, jujur, adil. Kayak misalnya, itu kan sesuatu yang seperti apa sih adil itu? Contohnya, gini, Bapak mempunyai uang 100.000 diberikan kepada 10 orang. Ya. Berarti masing-masing mendapat 10.000. Itu adil. Itu adil cara manusia. Kalau adil cara Allah mah gimana? Semuanya 100.000 semua. Allah mah tidak pelit. Jangan takut yang namanya ya. Itu karakter ya. Jadi karakternya itu adalah begini. Karakter orang pemenang itu ya gini tadi ibaratnya itu di dalam pendidikan. Misalnya dulu Bapak tuh kecil, ya dulu Bapak ceritakan bahwa Bapak itu dari pemulung sampah, ya, usia kecil tukang cukur dan sebagainya sampai mendirikan sekolah ini itu tadi. Dulu awal-awal dalam suatu perjuangan ditemukan hampir semua orang tua dan manusia bahkan adik-adik mahasiswa ataupun sebagai pemirsa di sini pun melihat satu permasalahan. Kita dibesarkan dengan masalah sehingga punya daya curiga, punya persepsi buruk. Itu. Tetapi Bapak terus belajar bagaimana sih supaya tenang itu tadi. Kemudian Bapak merubah, mentransformasi itu menjadi apa ya namanya itu versi terbaik. Keren nggak tuh? Hah? Versi terbaik nih Bapak, versi terbaik nih selalu gitu. Menjadi versi terbaik itu karakter nggak? Karakter. Bagaimana versi terbaik itu menjadi sebuah karakter? Mudah kok. Ayo kita berubah ya, bertransformasi dengan Bapak. Artinya buat setiap tantangan perubahan masalah itu sebagai batu loncatan. Oke, sebagai batu loncatan. Lihat sekarang orang yang menaiki dinding panjat tebing itu dengan masalah nggak? Problematika nggak? Ya. Tetapi dia melihat problematika itu menjadi peluang, ya toh? Nah, untuk bisa naik kepada tataran yang lebih tinggi. Ya Bu Uni pun berjuang, semua teman-teman kamu pun juga di sini sebagai mahasiswa atau apa saja sebagai pribadi apapun juga anggap saja mulai dari semester 1 ya Bu sampai itu kan tantangan perjuangan. Betul. Tetapi coba kalau dengan tantangan akusional nggak akan jadi-jadi. Tetapi setelah itu tantangan-tantangannya kamu bisa lewati dan kamu mencapai suatu titik yang lebih tinggi. Dan pada saat yang lebih tinggi itu disebut dengan mencusuar. Artinya mencusuar itu apa? Cahaya yang bisa mencahayai orang lain karena kamu terang. Coba kalau tempatnya gelap, ya. Justru artinya adik-adikku, sebetulnya tubuh ini adalah satu kegelapan. Tubuh dari kegelapan semuanya. Nah, kemudian dicahayai dengan cahaya ilahi. Coba bayangkan kalau di sini ada katakan 10 orang buta semua. Hanya ada satu yang melihat. Kalau buta semua kira-kira mati nggak semua tuh? Mati.
Tapi karena ada orang yang melihat, akan tertuntun. Nah, di dalam dirimu pun juga dari tubuh sampai semua pun sebetulnya adalah kegelapan. Tetapi jiwa itu melihat sehingga kamu tenang kemana-mana tertuntun. Ilahi anta maksudi ridho kama lebih hasbunallah. Tadi kan Tuhan itu adalah pelindung dan penolong kita. Oke, Iya, Pak. bangga. Baik, selanjutnya Pak, adakah cara khusus yang dapat diterapkan oleh orang tua, oleh keluarga untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian kepada anak-anaknya, Pak? Nah, itu yang paling penting, ya. Dulu Bapak itu dibesarkan dengan keras, ya, sehingga seolah-olah hidup itu yes sir, no sir, apologize me sir. Jadi harus nurut kepada yang namanya orang tua itu tadi. Tetapi tidak tahu apa yang diturut itu. Sehingga itu kemudian diwariskan. Ya kalau baik, kalau buruk itu akan menciptakan dendam. Contoh misalnya, untung Bapak tuh misalnya begini. Bapak dibesarkan dengan kehidupan dengan kesusahan ya. Tuh sejenis memberi itu sangat sulit. Hanyanya adalah meminta. Ya. Dari kecil sampai besar hanya meminta, tidak pernah apa yang diberikan, apa makna dari itu memberi. Kira-kira Bapak akan menjadi manusia serakah nggak kalau seperti itu? Iya. Karena nggak ngerti itu yang namanya memberi. Untung Bapak memiliki suatu kesadaran. Karena ibaratnya memberi sehingga Bapak ibaratnya kalau boleh Bapak boleh dong sekali-kali ibaratnya tuh sombongnya bahwa saya punya sarana prasarana ini saya hibahkan itu mulai tanah untuk pembangunan TK, SD, SMP, SMA itu milik keluarga. Tapi saya hibahkan. Karena apa? Saya merasa nangis pada saat itu tuh anak-anak tuh nggak bisa sekolah. Tempat ini tuh jauh dari kota, padahal di Bandung bisa, tetapi saya membuat tempat yang jauh dari mana-mana agar yang namanya masyarakat itu yang tidak punya jauh kepada teknologi atau pengetahuan itu bisa dekat, sehingga ditempatkanlah di sini. Jadi pembentukan waktak itu adalah tadi 5 pilar kebenaran. Satu berpengetahuan, cinta kasih, adil, pengabdian dan sabar. Itu aja kok ibaratnya itu tadi. Bukan karena kamu makan banyak. Ya. Yang Bapak katakan tadi itu abadi atau ibaratnya eksidental. Kebenaran, marifatullah itu kan abadi. Cinta abadi, adil abadi, sabar abadi. Kalau kaya belum tentu. Kalau sekarang di podcast ini kelihatan bagus, nanti pun juga tidak akan terus di sini. Itu sesuatu yang sifatnya relatif. Jadi carilah yang ibaratnya menjamin bahwa kehidupan ini adalah long life, yaitu keabadian itu tadi. Terutama kasih sayang saja, senyum saja. Coba kalau ibaratnya tuh saya dipukul, kita doakan yang mukulnya, Masya Allah, ya Allah, dia ibaratnya tidak mengerti. Mohon maafkan, aku mau maafkan. Izinkan aku diberikan maaf. Sampai Tuhan tuh begini. Sino Aji, banyak yang minta, tetapi jarang sekali yang minta padaku. Dan itu adalah storage-nya sangat besar atau ibaratnya bidangnya sangat besar. Cinta. Yang lain minta rumah, minta kekayaan, tetapi ini cinta. Kasih sayang, nggak ada yang minta padaku. Aku ibaratnya ngacu, ibaratnya aku sajalah. Akhirnya yang namanya malaikat yang tadinya diem bu, karena tidak ada yang minta cinta, akhirnya saya minta terus sampai sibuk. Ibaratnya melayani saya ini, Pak Seno tuh kok cinta terus cinta saja. Aku layani saja, karena sekarang itu yang namanya cinta dan kasih sayang itu adalah barang yang sangat langka gitu ya. Kalaupun ada hanya di mulut, tetapi belum tentu sampai di hati. Tetapi sini tuh ketemu dengan Pak Seno pasti sebentar lagi itu senyum saja. Mau nggak terus? Iya, oke Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan nilai keberdulian di sekolah Pak? Di sekolah atau Gini, kalau Bapak gini, baik atau buruk itu adalah ini ya, pertama, baik atau buruk adalah karunia Tuhan. Ya. Buruk itu ada di alam ciptaan. Alam ciptaan itu adalah relatif. Kamu dulu itu berbajunya kecil, kalau sekarang berpakaian pakai kecil kan jelek. Jadi sebetulnya baik dan buruk itu sesuatu yang sangat relatif. Tetapi bukannya yang namanya baik dan buruk, karena baik dan buruk itu hebatnya itu hanya ada di dunia ini, di alamku, di alam saya, di alam aku pakai ya tanda kutip
semuanya sama, dan itu adalah hanya satu, dan dia juga. Jadi jangan terjebak baik dan buruk, tetapi yang paling penting adalah kamu bisa bahagia nggak? Kalau buruk, coba Bu. Bahkan suatu ketika, saya mau Aji, pernah Bu, ini suatu perjalanan Bapak bertemu dengan seorang hitam. Mana tempatmu yang paling paling bagus itu? Semua teman-teman saya mati Bu, karena selalu itu. Kemudian akhirnya pada saya, karena saya lihat teman-teman saya mati pada saat menjawab itu, salah menjawab, akhirnya mati. Kemudian dia nanya, menurut kamu adalah alam yang terbaik, alam di mana Tuhan ada aja. Walaupun di neraka sekalipun, kalau aku bersama Tuhan enak nggak kira-kira Bu? Tanya, jawab. Nah, artinya kesedihan, kesusahan kalau Tuhan ada di situ merasa sedih nggak? Enggak ya, tenang aja. Itulah orang yang berkelimpahan, tenang, damai, bahagia. Kan tidak suatu kekayaan. Banyak sekali kekayaan, tetapi ternyata tidak damai. Untuk apa? Bapak sederhana kayak gini emang susah. Coba, kalau orang kayak gini kan makan aja nggak perlu harus ada, nggak makan aja biasa. Karena Tuhan hadir pada diri saya. Kalau Tuhan hadir pasti masa ibadahnya nggak mencukupkan. Karena Bapak selalu mengatakan darimu kembali. Jadi kalau Allah nggak makan, biarkan aja Allah yang nggak makan gitu. Tapi kan nggak mungkin Allah nggak makan. Dan ini yang namanya filosofi ada yang gede. Terus. Oke, Masya Allah ya, luar biasa banget teman-teman. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, bagaimana nilai keluhuran dapat membantu kita dalam menghadapi perbedaan dan membangun toleransi? Karena boleh didefinisikan oleh satu kelompok atau kelompok lain atau agama dengan agama lain, karena itu hidupnya bertoleransi. Kalau kita bertoleransi itu bukan bertoleransi antara agama, suku dan sebagainya, dengan semua ciptaannya juga bertoleransi. Jadi kita saya tanya lah, ibaratnya, emang berangkatnya dari mana semuanya? Kan dari Allah. Pada saat kita ibaratnya bertoleransi, makanya ibaratnya gini, Bapak Sono kok boleh toleransi, tetapi kok pada saat berkorban itu memotong kambing, gitu kan? Memotong kambing, gimana toleransinya? Kalau saya tidak potong itu kambing, maka selamanya dia akan menjadi kambing. Tetapi pada saat kambing dipotong kemudian dimakan oleh Pak Seno, kambingnya ada nggak? Nggak ada. Yang jadi kambing itu berubah menjadi Pak Seno. Derajatnya tinggi nggak? Tinggi. Kemudian Pak Seno ibaratnya bersyukur kepada Allah. Kira-kira si kambing dengan Pak Senonya balik kepada siapa? Karena enggak itu. Nah, itu kan hal yang mudah. Jadi artinya bahwa bahkan di dalam sedikit ya ibaratnya masalah kurban itu yang disembelih itu apanya sih sebetulnya? Lehernya. Artinya mencuri ya, saudara-saudaraku, sebetulnya Bapak tuh nggak suka sih yang namanya pencitraan ini, karena itu tadi leher itu harus dipotong supaya tidak banyak berkata-kata, karena kebenaran itu benar. Kepalanya dipisahkan supaya kenapa Bapak kepalanya diikat itu bukan supaya terikat kepalanya, jangan suka sok pinter, sok sombong, sok mengerti, diikat kepalanya kamu tuh gitu. Keren kan itu falsafah Sunda itu semuanya. Betul? Jadi semua ada di Bapak itu semuanya adalah simbol-simbol atau tanda bekas telapak Tuhan. Benar kan? Alam semesta itu kan citranya dia. Ya toh? Kita tidak bisa mencapai dia, tetapi kita bisa melihat citra-citra atau simbol-simbol yang ada di dunia ini. Dan pada saat kita melihat ciptaan Allah, maka kita sadar bahwa itu adalah ciptaan Allah dengan mencintai simbol-simbolnya itu tadi. Kan begitu belajarnya, mudah. Iya, betul Pak. Oke Pak, selanjutnya kita masuk di nilai keberlimpahan di era modern dan tantangannya nih Pak ya. Sebetulnya kalau dalam suatu modern atau maju itu berkaitan dengan bentuk cinta. Bentuk cinta. Ya, tapi cintanya tetap apa tidak? Tetap, cinta itu tetap, tapi bentuknya kamu sekarang gini, nanti kamu nikah dengan teman, bentuknya apa? Anakmu sama dengan kamu apa tidak? Artinya itu modernisasi, ya. Kita terjebak pada modernisasi, tetapi intinya adalah cinta itu tadi. Bentuknya boleh berbeda-beda. Artinya bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan. Perubahan itu suatu keniscayaan. Tetapi jangan gini banyak tuh. Ini sering orang tua, kamu teh nggak kayak bapak, dulu bapak perjuangan dan sebagainya. Ada kesombongan orang tua. Ataupun kayak dosen, seperti gini. Tapi kan bapak itu zaman dulu.
Iya. Artinya suasananya seperti itu dulu. zaman batu. Bisa nggak kamu kalau begitu saya harus hidup di zaman batu. Bapak bisa nggak menciptakan zaman batu? Kan Iya, tidak. tidak. Artinya sesuaikanlah dengan zaman. Artinya anak-anak itu bisa bergerak sesuai dengan perubahan zaman. Tetapi intinya tadi kebenarannya tidak berubah. Marifatullah, kasih sayang, kan itu aja. Bentuknya kemasannya bisa berbeda-beda, tetapi isinya contoh gini. Pernah tahu nggak? Gula. Bisa ada bentuk dalam bentuk sirup, permen, terus apa? Terus es krim. Banyak sekali bentuk-bentuknya. Nah, anggap saja bentuk itu adalah modernisasi, tetapi intinya adalah Gula. nah begitu saja. Beres kan? Betul. Iya, sederhana ibaratnya tuh. Ya, intinya begitu. Artinya la ilaha illallah gitu. Oke, ya, terus. Selanjutnya nih Pak. Apa pengaruh era digital dan media sosial terhadap pemahaman dan penerapan nilai-nilai keberluhuran nih Pak? Artinya gini, suatu sarana itu adalah untuk mempercepat, ya, mempercepat kayak AI itu, artificial intelligence gitu. Orang ditakutkan, tapi itu adalah suatu ibaratnya. Emang yang membuat itu siapa? Yang berkarya itu siapa? Kan bukan manusia. Maka kalau pada tataran egonya kita manusia itu ditakutkan, itu akan menjadi repot pertengkaran. Nah, semua berangkatnya dari Allah. Kumamaneh nabae. Ya kan? Karena kita sudah punya keimanan, iman gitu, percaya. Maka yang paling penting itu iman dan percaya. Mau berubah apapun sabodote, aku mah pentingnya gitu semua. Masya Allah Tuhan begitu penciptaan. Ya, kamu pun juga kan peradaban sekarang kan? Iya kan, kalau dulu ibadahnya malah ibu-ibu, ibadahnya pada telanjang semua. Ya toh? Tetapi pada waktu itu tidak ahok, nggak kayak sekarang. Karena itu tadi bahwa peradaban-peradaban itu satu keniscayaan. Artinya yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Kalau kita tidak mengalami suatu perubahan, misalnya kamu sekarang kecil aja, bayi aja, artinya apa? Capek-capek, ibu tuh dikasih makan juga kecil, nggak dikasih makan juga kecil. Kalau dalam penelitian itu tidak berbeda nyata ya Bu. Artinya dikasih ini tidak berpengaruh, dikasih ini tidak berpengaruh, ya sudah nggak usah dikasih apa-apa. Kan begitu. Misalnya pengaruh, misalnya warna ruangan terhadap kesembuhan pasien, ternyata warna putih, ya berarti ruangan itu dikatakan putih. Tetapi warna apapun tidak berwarna, ya nggak usah dicat gitu. Daripada dicat pun juga tidak berdampak gitu. Tetapi untuk estetika, contoh misalnya leluhur ini namanya indah nggak menurut kamu? Ada dampaknya nggak ibaratnya tuh kepada jumlah siswa? Belum tentu. Tetapi itu nilai estetika, intangible. Artinya nilai yang tidak secara ekonomi bermanfaat, tetapi orang tuh bahagia, senang. Nah, itulah seperti itu ya. Terus, Pak, selanjutnya bagaimana nih Pak cara menjaga nilai-nilai berluhur ini tetap relevan di tengah perubahan budaya global yang cepat? Anakku, kita itu tidak mampu menjaga, yang menjaga itu Allah, makanya ibadahnya itu biarkanlah ibadahnya itu peradaban. Coba ibadahnya. Sekarang zaman dinosaurus, kemudian zaman Nabi Muhammad sampai sekarang perubahannya banyak loh. Tetapi Tuhan aja biarin aja seperti itu. Karena Tuhan itu adalah namanya juga pencipta. Kemudian Tuhan, contoh, Tuhan hanya menciptakan gelas saja dari dulu sampai sekarang. Bosan nggak kamu? Cuma gelas saja dari dulu, bosan atau ibaratnya itu tadi. Nah, oleh karena itu Tuhan itu adalah kreator, ada sang pencipta. Jadi kalau pada saat misalnya penciptaan ibaratnya kita tidak suka dengan penciptaan, berarti kita ibaratnya tuh meniadakan keberadaan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan mengatakan bahwa menciptakan manusia adalah sebaik-baiknya. Bahkan alam semesta, gunung, laut, tidak ada yang berani mau. Cuma manusia yang bodoh, tetapi manusia yang pintar mau dong, ya toh. Manusia yang bodoh, kecuali manusia yang bodoh yang mau menerima segala anugerah Tuhan. Ya. Maka kita nggak boleh bodoh supaya cerdas, bukan pintar, cerdas. Lahir dan batin. Monggo. Selanjutnya nih Pak, tentang kepemimpinan nih Pak. Bagaimana peran nilai keberluhuran dalam membentuk seorang pemimpin yang berintegrasi? Oh, kepemimpinan itu sebetulnya sudah kodrat manusia. Segala sesuatu mempunyai kepemimpinan, tetapi porsinya masing-masing. Ibu sebagai ibu, ayah sebagai ayah, dan sebagainya.
Semuanya sebetulnya diberikan porsinya sama, tetapi levelnya berbeda-beda. Ya, levelnya berbeda-beda. Kayak misalnya di sini ada dosen, ada pemimpin office, ada ketua, itu kan sebetulnya diberikan kemampuan, tidak ada dibedakan. Contoh gini, kamu sama bapak atau dengan semua manusia terdiri dari daging, tulang, Iya. rambut. Iya. Terus apa yang kamu harapkan dari, kalau sudah sama, apa yang kamu inginkan dari semua ini tadi? Yang membedakan kamu, oh kamu kan sudah sama, ngapain lagi? Ayo, bapak tanya. Kan lucu kan, Iya. manusia itu. Presiden sama nggak dengan bapak punya daging tulang? Sama. Jadi kamu apa yang kamu hasrati dengan presiden itu tadi? Ya, secara lahir. Iya kan? Tetapi yang penting itu adalah yang perlu dihasrati kita, yang membedakan manusia dari manusia yang lain itu kan amal, perbuatan, dan sikap yang membedakan. Contoh, Abu Lahab tahu, Nabi Muhammad tahu. Bedanya apa secara manusia? Beda nggak? Amal perbuatan. Amal perbuatan. Kalau ibaratnya mentang-mentang ibaratnya sudah saya jadi nabi, kemudian jalannya gagah perkasa, kan tidak. Tidak, iya. Karena amal perbuatan itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri. Maka kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Ya, Anas ada nggak buku Alakku Allah. Kalau Al-Ikhlas ada nggak? Kok Al-Ikhlas nggak ada kan? Kuwawat, artinya itu hubungan antara jiwa sama Tuhannya. Tidak perlu diucapkan, kan itu ada dalam diri kita. Makanya disebutlah Al-Ikhlas. Itu surat tertinggi itu ibadah. Selesai sudah. Ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Bagaimana keberliuhuran dapat membantu seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan moral dan etika? Nah, tadi berliuhur itu sesungguhnya karena Al-Quran, oke. Akhlaknya Al-Quran itu mana? Yang disebut dengan Al-Quran itu apa? Menurut kamu, coba Bapak tanya. Bukan bacaan, kalau semua pun bisa, anak kecil. Al-Quran itu jiwa. Iya. Man arofa nafsahu faqad arafa. Artinya apa, Bu? Siapa yang bertemu dengan jiwanya, bertemu dengan Allah. Nah, kalau kamu pinter, walaupun profesor di setekis, kalau ibaratnya jiwanya tidak bertemu dengan Allah, nah percuma. Karena itu akhlak, berkaitan dengan Allah. Maka orang yang ibaratnya man arofa itu jadi betul-betul ketersambungan. Yeah. Kayak misalnya, kamu tahu, mungkin banyak arti sholat itu apa sih? Yang agama umumnya begitu. Yeah. Itu secara harfiah, tetapi sebetulnya secara hakiki ketersambungan, senantiasa tersambung saat duduk, berdiri, dan tidur. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar pada saat Bapak seperti ini duduk, ini ketersambungan. Walaupun pada dasarnya mampu adik-adik, anak-anak, tetapi ketersambungan Allah harus telah, itu yang namanya sholat. Itu sebetulnya sholat daim atau sholat kalbu. Ya, seperti itu. Ketersambungan senantiasa kan harus ibadah tuh. Emang ini yang ngomong siapa? Pada saat saya mati apa bisa ngomong di podcast? Bangun itu pada takut. Ini pada dasarnya ini bibir bergerak itu karena geraknya, kehendaknya dia. Bukan aku yang melempar, tapi engkau yang akan ada di dalam Al-Quran kan tuh. Itu semua. Banyak nih Pak yang Sri tahu dari pemahaman. Alhamdulillah. Oke, Pak, selanjutnya apakah ada pengalaman pribadi dari Bapak yang membuat Bapak lebih memahami pentingnya nilai-nilai keberliuhuran ini, Pak? Jadi begini, Bapak itu jalan jauh tanpa langkah kaki. Jalan jauh tapi tanpa langkah kaki. Oh, bagaimana tuh? Berjalan jauh tanpa langkah kaki. Atau bahasa Sunda geus nepi maneh. Geus nepi. Batur mah init oge teh. Nepi-nepi. Geus sebut ini. Batur mah ada harga teh sebut. Sebut. Bapak mah teh harga sebut. Itu perjalanan yang sifatnya perjalanan rohani. Ya, perjalanan rohani. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak ngobrol menggunakan mulut, ini hanyalah bahasa antara sesama ciptaan saja. Tapi kalau sudah berbicara tentang dengan bahasanya bahasa jiwa, tidak bisa diumpamakan. Begini, Bapak umpamakan. Tahu kamu yang namanya bahasa Inggris sedikit bisa lah, sedikit lah. Yang namanya musim semi, tahu kan? Semi itu biasanya apa? Suasananya tergambarkan. Banyak apa semi? Buah-buahan. Semuanya hijau. Nah, itu yang namanya musim semi.
Nah, dirimu sekarang Sri, saya tanya, sekarang sih musim apa? Nah, hujan itu berarti tangisan, tangisan ibu ke ibu. Itu otomatis saya mengatakan itu sebetulnya ada tangisan-tangisan. Harusnya kita itu sebagai alam aja ibaratnya keindahan. Loh kita harusnya itu di sini tuh sudah hadir dia. Maka kalau hadir dia tuh kita bersemi terus enggak? Berbunga terus enggak? Seneng enggak? Enak enggak buahnya? Pasti bahasa-bahasanya juga enak. Karena hatinya bersemi. Tapi sekarang tuh semi itu seolah-olah milik alam. Kita nggak pernah nih bersemi ini kering aja, kerontang aja ibaratnya. Udah aduh aja, terbuka duit baik gitu. Padahal semua itu adalah kenikmatan yang Tuhan berikan. Kita harus baca itu masa kalah berbuah. Tanaman aja berbunga, buah aja berbuah. Nah kita ibaratnya sebagai manusia ciptaan berbunga ibaratnya. Wah ya sendiri jam sendiri berbunga. Makanya tadi sinepi ya terus sinepi ibaratnya itu. Oke, Pak, selanjutnya ada nggak tokoh yang menurut Bapak menjadi inspirasi Bapak dalam menghadapi nilai-nilai keberluhuran ini? Oh, ada tokoh yang paling dekat gitu ya, tokoh secara lahir nih. Tokoh yang secara lahir adalah ibu saya, hebatnya itu. Karena tanpa ibu saya tidak akan mewujud menjadi manusia aneh ini, aneh gitu. Yang kedua istri saya, ya. Ya. Dan ketiga adalah alam semesta berserta isinya ini adalah sebagai guru daripada guru, sekalipun itu iblis bagi saya tidak guru. Saya tahu benar. Sekarang ya Sri benar semua ya kita sepakati benar semua. Bapak perlu nggak buat stikas ini? Nggak perlu karena sudah benar semua. Kalau sekarang salah semua, perlu nggak buat stikas ini? Nggak, kalau salah semua, kan salah semua. Nggak perlu nggak karena akan salah. Itu salah semua. Kamu salah semua. Jadi nggak perlu kita membuat sesuatu karena salah semua. Kalau benar semua juga nggak perlu makan karena sudah. Jadi yang paling bagus itu adalah suasana salah dan benar itu silih berganti. Berganti di sini. Nah, bahkan kembali saya bertemu sama teman-teman ya anak-anakku. Begini, anak kecil itu, anak saya usianya kurang lebih sekitar 3 tahun ngobrol tuh yang namanya perbuatan mainan. Kemudian ada salah satu anak, kamu kita harus berbagi namanya juga mainan. Tapi kalau kamu betul-betul mau main, kamu menang sendiri, ya kalau mau menang terus, ya mainnya sendiri benar nggak? Ya itu tadi anak kecil tuh sampai saya mengatakan, kamu kok pengetahuan dari apa? Kok dari saya sendiri. Artinya coba orang-orang politik itu kalau bermain tetapi maunya menang terus. Kalau mau menang terus ya main aja sendiri. Artinya bahwa kita tuh perlu yang namanya saling sharing, berbagi, sharing tentang kebaikan dan kebaikan dan buruk itu ada sharing saja. Jangan dipermasalahkan. Akhirnya kita besar pun. Ada cahaya lampu nggak di sini? Ada. Karena pertama awalnya gelap. Kalau nggak ada gelap, perlu yang namanya lampu. Terlalu excited. Perlu nggak yang namanya lampu? Nggak perlu, karena sudah terang semua. Jadi semua itu adalah baik ataupun buruk. Jadi jangan kita harus baik atau buruk, menjadi manusia sempurna aja. Coba kalau Pak Seno tidak ada kotorannya di perut, kira-kira hidup apa enggak? Steril gitu. Hidup apa enggak? Enggak dong, karena ada kotoran, feces. Kan ini bersama saya. Coba sekarang sama Sri dengan feces saya dekat mana ini? Dekat feces kan? Nah, sebenarnya ada jarak, ini enggak ada jarak. Tetapi ini dengan ini tuh kita tuh menjadi apa arif, bijaksana tentang melihat suatu perbedaan. Oke, terakhir nih Pak, sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya, jika ada satu nilai keberluhuran yang ingin Bapak ajarkan kepada generasi mendatang, apa yang akan Bapak pilih dan kenapa Pak? Satu, pertama, la ilaha illallah, berserah diri, bukan menyerah, berserah diri. Setelah apa yang kamu lakukan, berserah diri. Karena syukur itu artinya apa? Menerima apapun. Itu bagai jaring nggak? Jaring, karena bisa menerima apapun. Ya, bersyukur. Kalau menerima apapun baik dan buruk kamu terima, kamu menjadi
pribadi yang hebat nggak? Hebat. Perlu sekolah nggak? Nggak perlu, karena sudah bersyukur. Nah, kalau sekarang kamu sekolah, bagaikan yang namanya bagaikan apa? Macan yang bersayap. Sudah memacan bersayap. Luar biasa nggak kamu? Sekarang tuh kamu macan, tetapi dengan sekolah dikasih sayap, sehingga bisa terbang melanglang buana. Keren kan? Jadi, satu, la ilaha illallah, berikhtiar dan bersyukur. Itu saja. Ya. Kenapa bersyukur itu? Satu, kita merasa berkelimpahan tidak? Berkelimpahan itu sering berkelimpahan nggak? Kenapa sering berkelimpahan? Harus saya tanya. Apa? Kenapa kok? Tahu nggak? Karena kita punya Allah. Berlimpah tidak, Bu? Berlimpah. Karena punya Allah. Kalau sudah berlimpah, punya Allah, tenang nggak? Ya, Bu? Tenang. Damai tidak? Sabar tidak? Kemudian terakhir, yakin atau tidak? Atau sekedar batas mulut? Gimana itu? Ya, gimana? Nah, kalau sudah beriman, nanti yang namanya duduk di sini itu adalah sosok Sri yang punya ketua yayasan yang setara dengan Pak Seno. Jadi owner yang menciptakan segala yang tiada menjadi ada itu. Kan keren tuh. Kita bisa berkedudukan sama. Karena tadi itu tadi. Gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman ya sangat luar biasa penjelasan-penjelasan dari Bapak Insinyur Hasan Aji. Dan bahkan Sri juga kurang paham ya Pak ya, akhirnya dikasih paham sama Bapak. Oke, mungkin ya saya buka untuk sesi tanya jawab. Berapa orang? Baik, mungkin untuk mahasiswa yang ingin bertanya boleh raise hand. Saya kasih kesempatan untuk mahasiswa yang bertanya itu 8, ya Bu ya. Dari luar juga. Boleh teman-teman, ada yang mau bertanya kepada Bapak Sena Aji? Mungkin kalau tidak raise hand, boleh ditulis di kolom chat. Ada yang dari sini. Oke, 5 pilar. Ibu Dede, Pak. 5 pilar, iya betul. Kan di dalam Al-Quran, benar di atas, benar-benar sebenar-benarnya. Walaupun benar ini tidak bisa diselesaikan. Contoh, mari kita lihat Sri. Ini namanya Sri, ucapan oleh mulut Sri. Kalau ibu lihat, sama nggak ucapan dengan yang dilihat? Tidak. Karena yang dilihat itu nggak usah diucapkan. Begitu banyak variasinya, tapi bisa disimplifikasi tadi Sri. Ya sudah, kalau Sri mah ya udah aja datangkan tulisan Sri. Udah saya ngomong sama Sri aja ini. Tetapi ini ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan secara tetapi dalam tadi dengan jembatan kita emosinya ya. Tadi ketersambungannya bagaimana? Ungkapkan tetapi diucapkan di sini. Jadi benar benar perlu ditafsirkan. Nanti untuk namanya benar, kalau sudah benar malah jadi salah atau enggak? Benar itu perlu ditafsirkan. Tidak perlu. Saya melihat ibu itu berbaju kuning dan malah salah. Karena tidak keseluruhan. Bajunya batik, kemudian ada kaki terlalu panjang. Padahal sudah aja nikmati saja. Ya, jadi kebenaran itu tidak terlalu, tapi kebanyakan orang tadi yang mengatakan mereka saya menggunakan hal ini, pernyataan saya tadi dikatakan tidak perlu divalidasi. Nah, saya berkomentar syariat mereka. Oh, Sri yang mana baru tulisan Sri dan dia Sri bagi
Iya, Ya, Pak. nah, baru ketemu. Itu tarekat. Sudah ketemu dengan Sri ini, Bu. Ini sudah bertatap muka. Ini yang sebetulnya ya, hakikatnya sudah bertemu. Tarekat 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 sudah bertemu dengan ilmunya. Ya, ini kan penyatuan itu dengan Allah. Pada saat menyatu Allah itu sudah tidak lagi berkata Allah, karena Allah itu hanya sebuah sudah tenggelam saja dengan dia. Ini yang membedakan, saya, ini dia. Kan susah kayak orang bilang itu yang disebut dengan bukan pengetahuan akademis parsial, tapi pengetahuan universal. Karena itu adalah hakikat. Kita hanya tanda-tanda itu, tanda-tanda Allah berhadir. Ya, ciptaannya. Dan saya sangka di sini saya artinya itu tidak bisa dibandingkan. Jadi kalau saya ngomong-ngomong sudah diperbandingkan itu sudah anak hukumnya sesat. Sudah tidak tapi kan itu community. Begitu cepatnya, apakah masih bicara ibu sudah menyuntik ya sudah selesai gitu. Oh itu yang cinta ada cinta kita yang masih dalam artinya cinta yang cinta dilari apa itu ya dilari itu bagaimana yang namanya saya punya makanan di sini ya dimakan ya dimakan tapi yang di saya ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada penjahat, ada wah, cuma dikasih makan. Tapi yang dipilih cinta. Cinta bukan yang menurut saya cinta kepada Sri itu mah sifatnya bukan cinta, tetapi adalah romantis. Kalau romantis itu ada berhentinya nggak? Ada dong romantis itu ada, ya. Tapi kalau cinta tidak ada. Maka seringkali pasangan cinta, ya saya cinta pada Allah, pada istri, ya Allah. Masa kita takut terus. Ya, tapi yang jelas sekarang Tuhan nggak usah diteang-teang ikut ikut teman. Jadi kamu belum tapi yang mendekat, kita mendekat tuh kunci diri. Ini, ini tanganku, ya. Ini mataku, ini hidungku. Aku itu mata bukan. Ya toh, sekarang jelas. Nah, si akunya itu kan, ini bajuku, baju itu aku bukan. Si aku, si aku, tapi itu aku itu. Bagaimana? Bagaimana?
pikiran bisa jiwa diciptakan atau ditiupkan? Jiwa ditiupkan, ditiupkan. Artinya jiwa itu ditiupkan. Nah, Allah itu adalah maha jiwa. Kemudian bagian kecil daripada jiwa itu ditiupkan kepada yang disebut dengan manusia. Jadi manusia itu bukan tubuh, adalah jiwa. Karena ibaratnya kalau manusia hanya tubuh, kurang ya hal itu. Kalau mereka katakan mereka itu adalah seperti mereka itu pada saat itu ternyata di sana tidak. Jiwa itu disebut dengan manusia. Ada satu manusia makhluk rasa, makhluk rasa itu bukan rasa berarti bukan lebih jernak, sudah, ayo mau naon. Manusia luar biasa. Ayo dadali, bukan kan dadal gitu. keren. Iya, betul. Tapi belum lagi dikaitkan dengan Iya, pengertian. mengalir kepada sekarang ibu menjadi ibu kan? Ibu itu pada ibu punya anak yang nyata. Nama saya ternyata orang yang berkaitan itu kan begitu. Kopi ada Gimana, Bu? Iya, oke. Bapak izin ada di kolom chat sudah ada. Dan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, boleh kalau tidak mau raise hand, boleh di kolom chat ya. Izin Pak, ada yang bertanya, ini dosen kami, dosen Stikes Biru Cimahi dari Ibu Adita. Mohon izin bertanya, Pak, dalam situasi konflik antara mahasiswa atau antara mahasiswa dengan dosen, bagaimana keberluhuran dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif? universal. Masalahnya satu tetapi bisa menyelesaikan semua, itu kerennya Allah itu. Ya. Tadi konflik. Gitu. Konflik itu dasarnya apa? Pasti ada keinginan yang tidak tersampaikan. Gitu. Ada contohnya, jangankan gitu, kita aja kok punya keinginan, kok terlalu konflik, kok jangan siswa lah pada diri saya pengen mobil tetapi nggak kesampaian, itu kan konflik juga, gitu. Karena ada dasarnya dan keinginan dan kebutuhan. Maka Bapak bilang pertama sekali di dalam ada, Bapak tuh sering belajar dengan ibaratnya tuh meditasi, ya. Seolah-olah ada jawaban. Kamu jangan punya keinginan, tapi berikhtiar tetap. Kamu punya keinginan, namanya juga saya tanya kepada Sri, kalau Sri punya keinginan apa ya? Apa dari keinginan itu sudah punya apa belum? Keinginan. Begitu. Oke. Punya keinginan belum?
Sekarang masih punya keinginan? Belum juga. Artinya keinginan itu bisa punya apa enggak? Nggak punya, namanya juga. Maka jangan ingin. Makanya itu bersyukur. Ya, sudah kita jelaskan. Itu dulu agar ibadah tuh ini tuh kosong, si gelas itu kosong dulu. Jangan kamu pasang stel bahwa aku tuh penuh. Jadi kalaupun diisi akan mulber terus. Ditolak aja pendapat Bapak. Ya, coba kalau orang yang berkeinginan, dia sudah kalau orang tidak berkeinginan, tanda kutip ini bahasanya bahasa tinggi, kemana-mana dia sudah punya belum? Tidak berkeinginan lagi. Sudah punya belum? Sudah tidak berkeinginan. Sudah punya loh, namanya juga tidak berkeinginan. Nah, ini bahasa-bahasa gini tuh kadang-kadang nggak nyampe nih pada ibu-ibu dosen-dosen. Kalau sudah tidak berkeinginan berarti sudah, maka Bapak wajahnya senyum terus, mudah terus. Karena ibaratnya tidak berkeinginan untuk begitu, begini. Pokoknya narimakan we. Jadi benghar tuh. Benghar. Nah, pada saat ibaratnya kita punya berkeinginan, si gurunya ini berarti ada konflik. Karena satu menggunakan persepsi. Beragama pun juga ingin pasea. Ya, suami istri kamu ingin Islam pasti pasea. Tetapi kalau ibadah coba kamu ikutin aja. Karena orang yang sudah tidak berkeinginan itu tenang apa tidak? Tenang, karena tidak berkeinginan. Nah, oleh karena itu lepaskan dulu keinginan-keinginan. Yuk kita sepakati dulu ya ibadah. Mungkin makanya ibadah jangan kita juga ibadahnya mungkin pandangan ibu begini. Kalau kamu pandangannya bagaimana? Kalau kamu begitu kuat pandangannya dan kamu bisa pertanggungjawabkan secara data berdasarkan pengalaman, ibu pun akan ikut. Begitu. Sehingga tidak ada konflik. Jadi dasar keinginan itu adalah perbedaan persepsi pandangan. Sehingga pada pasal perbedaan pandangan, yang satu tuh namanya juga anak-anak. Contoh kemarin ya ibadahnya tuh. Ada itu, kan saya punya cucu. Dipukullah pakai apa namanya keran kepalanya, kakaknya marah. Si adiknya kan nggak ngerti bahwa itu tuh dipukul itu menyakitkan. Terjadilah tangisan. Nah, tangisan itu jangan dimarahkan, diberikan kepahaman. Kamu tuh baru sampai seperti ini. Tetapi kelak pun kamu akan mengerti kok maksud ibu. Kalau sekarang pun seperti ini, kamu karena belum sampai. Kadang-kadang anak itu kan belajar dari kesalahan. Kita tuh belajar dari kesalahan atau dari kebenaran, Bu. Kesalahan, artinya kesalahan itu guru. Maka jangan ibadahnya tuh kita merasa paling benar itu sendiri. Jadi kita harus wise lah itu. Ya, itu bisa digunakan kok untuk bagaimana berkeluarga. Orang-orang ya sudah, aku terima saja apapun ya Tuhan gitu. Asal satu dekatan kepada Allah. Sekali-kali dekatan kepada Allah agar kita terima. Ini Bu, hak untuk memahamkan itu adalah Tuhan. Ibu hanya menyampaikan, memvalidasi jangan. Karena saya misalnya menyampaikan kepada ibu, kepada bapak ini, bukan untuk kepahamannya itu dari Tuhan, tapi saya kewajiban menyampaikan. Kan Nabi Muhammad itu bukan urusan kamu untuk paham atau tidak, tapi sampaikan firmanku. Sampaikan yang namanya ayat-ayat Pak Seto di sini, bahwa yang mengertikan atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan begitu saja udah keren itu. Ya anakku, ibu mencoba ya menjelaskan ya, tetapi kalaupun yang namanya memahamkan itu hanya Allah semata, tapi sesuai dengan kemampuan ibu gitu. Karena ibu punya pengalaman saja, bedanya dengan kamu tuh, ibu sudah punya pengalaman, sedangkan kamu belajar untuk bisa mengambil suatu pembelajaran dari pertemuan yang sifatnya dalil. Gitu. Begitu kan? Jadi anaknya tuh, oh gitu, ibu sudah punya pengalaman saya, sedangkan saya baru katanya, ucuk, cuma belajar dari YouTube, kan begitu. Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kali-kali pasien pengen suaranya dengar. Ayo, namanya budi luhur, harus berani.
sembari menunggu pertanyaan, Bapak menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat. Boleh, Pak. Ibu, ini buat teman-teman semua guru-guru ya, ada pitutur yang namanya Sunda itu. Ya, ulah duduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Kita itu selama ini penuh dengan tuduhan-tuduhan. Pak Seno tuh begini, begini, begini. Sri itu begini, begini, begini. Padahal kita kan tidak tahu yang sebenarnya. Yang tahu dirinya adalah Sri itu sendiri. Ya. Jadi pada saat yang namanya pembelajaran pembukaan tuh kita tuh saling berprasangka. Anakku maafkan ya berprasangka. Ibu tidak bisa atau bapak tidak bisa melihat dari sisimu. Tetapi sementara ibu mempunyai hak kekuasaan oleh negara, ibu menyampaikan ini. Ya. Bahwa apa yang saya terjemahkan itu dari persepsi pikiran karena sebetulnya jauh kebenaran itu melampaui itu tadi, gitu ya. Nah, seringkali kita itu hidup itu dengan tuduhan-tuduhan, persepsi-persepsi saja. Kalau tidak ada persepsi-persepsi, mungkin ilmu ini sudah berhenti atau tidak, Bu? Sudah berhenti kan? Makanya ada S1, S2, berarti kan kebenaran-kebenaran diupayakan sampai ibaratnya mendekati suatu kebenaran. Walaupun kebenaran itu tidak akan pernah ketemu karena kita berada dalam posisi ciptaan, ya toh? Namanya juga ciptaan. Itu model atau bukan ciptaan itu? Model, abstraksi kan? Kalau namanya ciptaan pasti benar atau tidak? Tidak benar kan keren itu kamu sudah menerangkan gitu tidak anakku. Tetapi dari kalau kamu terlalu buta maka perlunya sekolah. Tetapi ibu mengatakan bahwa kebenaran itu adalah kita tuh punya ciptaan, yang benar itu Tuhan. Oleh karena itu sharing yuk kita sama-sama di sini. Sharing berbagi, tidak menggurui tetapi sharing. Ya, seperti itu tadi. Dengan demikian kita itu akan memahami karena kita sadar. Sekarang ibu sadar nggak bahwa ibu penciptaan? Sadar. Berarti ada penciptanya. Nah, itu luar biasa. Sekarang itu kita tuh seolah-olah pencipta. Oh, kita itu berarti pencipta. Itu kan keren. Ada kesadaran itu. Ya Allah, ibadah itu paling benar. Pada saat itu pun juga anak-anaknya lu enak bisa ngajarin ini kalau pisan kamu itu. Kenapa? Pada saat ibu bisa menghitung, anak itu menjadi penyembuh enggak? Penyembuh. Penyembuh pada dirinya, juga penyembuh pada pasien-pasien itu sendiri. Coba, yang saya tanya pada ibu-ibu atau adik-adik di sini, pada saat makan itu, yang saat ibu makan itu, nasi itu, yang ibu makan tuh nasinya atau rasanya? Rasa enak. Nah, rasa enak tuh ada di diri atau ada di nasi? Oh, kalau begitu yang banyak aja sudah nasi aja, dunia ini perlu nasi. Ada dalam diri kita. Nah, pahamkan itu. Rasa itu ada di dalam diri. Kangen, cinta itu ada nggak yang namanya kalau begitu katakan rasa cinta itu ada di nasi misalnya, ya sudah aja makan banyak nasi. Agar cintanya ada, nasinya banyak, tapi tetap aja nggak ada. Oke, ini falsafah baru. Ada orang kurus, makannya banyak, tapi tetap ada orang gendut, makannya sedikit, tetapi kalau begitu itu makanan enggak penyebabnya? Bukan. Kan tadi tidak makanan, berarti persepsi diri. Maka anak-anakku, kamu bisa lebih cantik ya. Ibu benar Bapak kalau nanti bisa Bapak. Jadi segala satu persepsi pada diri sendiri. Gini, coba ikuti Ibu. Ini kan ada garis ya, anak-anakku ada garis. Ini garis nih. Pertemukan ini ujungnya sama nih, ujungnya sama. Ya. Bapak tidak digeserkan cuma dikinikan. Lihat, Bapak tidak menggeserkan. Ini bisa Bapak bisa panjang sendiri. Ya, ini kan sama tuh ujungnya. Panjang nggak? Panjang. Sekarang yang ini, yang kiri panjang. Sama. Padahal tidak digeser. Berarti sekarang yang ini panjang tapi di dalam batin Bapak pendek ya. Walaupun Bapak ngomong panjang, tetapi dari batinnya pendek, ikuti yang batin. Coba lihat ini. Panjang. Tuh. Kami batin. Jadi segala sesuatu tuh ada di dalam batin, apalagi kalau batin sama ucapan bersinergi. Belum itu. Coba, ini ada muncul. Ada bolpen nggak? Ini, ya. Garisin ini Bapak, ini garisin pakai bolpen ini, sini kiri. Oke. Ini 4 jempol. Oke, kan ini ujungnya sama kan? Terus sini. Tuh, digarisin. Nah, ini kalau gini kan sama tuh.
Ini sama, ini sama. Nah, ya, ini sama, ini sama. Tapi begitu katakan Bapak, panjang, 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 panjangin ya tuh. Tuh, gimana bolpennya? Kan bolpennya di sini. Tuh, nggak sampai. Apa kamu pinter nanti? Bener gitu. Itu keadaan Allah, Ibu. Jadi saya tuh bicaranya bukan katanya, tetapi itu pengalaman. Coba kan ini lihat, Bu. Ya kan? Ini ada garis ya. Ini Bapak gini kan, ini garis. Ada bolpennya, itu sama. Tetapi begitu, panjang, panjang, panjang tuh lihat tuh. Tuh, ini nggak sampai ke sini. Semakin orang itu ibaratnya kedekatan berzikirnya kepada Allah semakin tidak diduga. Jadi disebut dengan fauzi. Jadi tidak ada yang namanya semuanya itu adalah semuanya itu peluang, semua punya kesempatan. Iman. Ada lagi anakku. Oke, teman-teman, ada lagi Wah, yang ingin juga. kita... Oh, Pak, ada ini dari dosen kita Ya, lagi, ya, Pak, ya, dari ya. Bapak Budi Rianto. Budi Rianto, ya. Oke. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bapak sangat terinspirasi keberluhuran dalam kehidupan manusia. Berkenan dengan mengenal jiwa sendiri sangat penting karena kita tidak bisa mengontrol diri dari sikap, perilaku, dan ucapan. Pertanyaan saya, indikator apa bahwa pribadi kita telah mengenal dirinya? Jadi, pribadi yang mengenal ke dirinya itu marifatullah. Marifatullah itu adalah berpengetahuan. Artinya, jangan memandang semua yang kamu lihat secara lahiriah itu adalah apa yang kamu lihat. Tetapi di balik itu tadi, ada Tuhan. Ya, ada Tuhan. Apapun, entah itu cacing, bahkan nunsewu, namanya juga Tuh. Ya. Saya tuh bisa ngomong sampai yang namanya binatang dan sebagainya. Karena apa melihatnya cinta. Ya. Nabi Sulaiman, karena yang dilihat cinta. Kalau cinta itu semuanya bicara, karena semuanya bahasa cinta itu bahasa jiwa, bukan bahasa mulut, bahasa hati. Itu adanya di dalam hati, terdalam itu ibaratnya tuh. Kalau bahasa mulut Pak, ya sudah aku tuh romantis sama kamu, bukan cinta. Cinta tuh hanya satu, nggak bisa beralih-alih. Saya cinta kepada ibu A, ibu B, banyak itu bukan cinta, itu mah romantis. Nafsu itu mah. Tapi kalau cinta itu cuma satu. Pada saat cinta kamu beralih, kan cinta boleh beralih sampai kepada tataran yang tertinggi, dan itu Allah udah pun titik itu tadi berkaitan dengan ya. Kedua tadi apa namanya, adil. Adil itu bukan sesuatu saya membagi kepada sini, itu bukan itu. Semua kembali kita ngomong ya sih yang namanya. Jadi jangan begini, bicara dengan Tuhan, tetapi kita berikan kepada ucapan. Berat nggak tuh yang namanya ucapan? Mengangkatnya. Atau saya gini, saya memberikan kasih sayang, tetapi ibaratnya kemudian dilakukan oleh tangan. Nggak bisa. Tangan itu untuk memikul apapun. Tetapi kalau bicara dengan cinta itu hanya dengan cinta itu ya dengan Tuhan. Tidak bisa dengan ucapan mulut, Allah Akbar, Bapak ini namanya. Sekali semalam. Sampai ibadah kita demam, banyak ucapan, tetapi ya, fokusnya ini ketersambungannya. Hanya target pada kuantitas, tetapi kualitasnya nol. Ketersambungan. Ingat pada kesombongan yang sesungguhnya ketersambungan. Coba boleh tanya kepada siapapun yang namanya suatu keterhubungan. Ya, sabar Mas. Nah, kalau sudah begitu, tentunya Pak harus bertemu dengan Allah. Harus. Kalau nggak bertemu dengan Allah, dibaca tuh. Sekarang saya tanya di sini saja. Kalau sholat menghadap mana? Mbak, coba jawab Pak. Sini di sini. Kan lucu. Emang kepentingan apa? Kiblat itu sudah berbuat apa pada dirimu? Harus menghadap? Iya. Karena Allah yang berperan itu, hadapkan wajahmu. Kan ini wajah tu wajiyah lilladzi fatara samawati wa ardo. Bukan ini inna sholati wa nasuki wa mamati wa mayaya, kiblat kan tidak. Lillahi ta'ala. Hadapkan wajahmu. Wajah mana? Bukan wajah iya, wajah jiwa, wajah hati.
Wajah ia memang menghadap tembok, menghadap kiblat itu, tetapi wajahnya tuh wajah Allah. Jadi ketersambungan itu harus terjaga, kan? Itu, itu luar biasa itu ibaratnya. Coba menginspirasi itu tadi. Sehingga kemanapun, karena kamu sudah melihat wajahku, maka kemanapun kamu menghadap, di situ adalah wajah Allah. Tidak harus sholat lain. Pada saat ngajarku juga, anak-anakku secara lahir kok adalah, tapi hakikatnya bukan Allah. Maka aku mau melakukan. Tetapi kalau orang yang lain, loh, itu Pak Seno pelecehan dan sebagainya. Padahal di situ adalah gerakan hati. Yang seringkali inilah yang disebut dengan mis. Orang yang kayak Bapak disebutnya orang gila. Karena ibadahnya tidak mis dengan lingkungan sekitar. Yang diterima kelajiman. Begitulah. Maka orang-orang yang kayak gitu itu biasanya terisolir dari kehidupan. Karena serba salah untuk mengintrospeksikan cintanya. Seolah-olah cintanya sama dengan romantis. Tidak. Saya membangun ini tuh karena cinta. Kalau tidak dengan cinta, tidak ada hubungan adil. Gitu, Pak Budi. Ya, artinya itu tadi. Jadi, tidak sombong, tidak serakah, tidak mempersepsikan tentang Tuhan. Sudah ada. Kamu ada di dalam dirimu. Sudah ada di dalam dirimu. Tinggal dekat. Kamu dekat nggak? Dekat aja sekarang. Masa? Ini lihat nih, ya. Andaikan ini Bu, gelas ada sirupnya. Enak nggak? Enak. Sirup, ini gelas, ada sirupnya diminum. Ini tubuh Pak Seno dianggap sebagai gelas. Isinya Tuhan, kok kamu tidak bisa menikmati? Kalah nggak yang namanya dengan sirup ini? Lalu kan kita itu, anggap saja tubuhmu itu adalah gelas ini. Tetapi di dalamnya Tuhan. Allah. Jika itu ibaratnya ngarasakan cengenah itu sirup dengan duit, baik. Bisa nutur ke di kenapa sampai begini? Ini jok, tapi bisa ditemui. Ini dalam kontemplasi ya ibaratnya itu apa yang namanya kalau pergi halawat ya Bu. Menyendiri. Halawat itu biasanya kita menyendiri di zikir dan tidak mau ditemui sama orang halawat. Sampai ibarat itu sudah yang namanya pada pergi aku ibaratnya cinta pada engkau saya bilang begitu sudah coba bisa bayangkan kayak lagi lah kalau Bapak sampaikan begini. Enggak, aku tidak untuk kamu. Enggak, aku bersatu dengan kamu. Dengan makanya alam jagat ya. Saya maka alam semesta. Saya ya ceria. Seringkali Bu, saya pukul. Dia akan balik. Ya enggak, di dalam hati saja lah kelihatan. Supaya kita itu tidak ada pencitraan. Biarin aja kelihatannya jelek, tapi di hati itu. Kenapa kok saya ibadah pukul kemudian nggak balik? Karena saya tidak tahu. Keren nggak tuh orangnya gitu? Itu sebetulnya makrifat itu. Jadi, Pak Budi, itu jawaban dari Pak Seno. Oke, untuk teman-teman, kita masih punya waktu. Boleh yang ingin bertanya, boleh raise hand atau mungkin boleh ditulis di kolom chat. Dari mahasiswa silakan. Belum ada nih yang bertanya. Ayo, jangan malu-malu. dari luar boleh, dari luar. Kalau memang Dari ada. luar kampus juga boleh. Bapak Ibu yang bergabung di ruang Zoom. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin dari Bapak ada yang mau bertanya ke mahasiswa biar mahasiswa yang jawab nih Pak. Anak-anakku ya. Coba
kamu sudah bisa semuanya dipantaskan oleh karena pikiran kita. Kita punya waktu. Salam kecil. Banyak nggak? Dulu atau dulu kalau kita kakek kita bicara tentang masa lalu, ya, padahal masa lalu tidak bisa didoktrinkan kepada masa sekarang. Masa depan bisa dibawa-bawain. Nah, tidak bisa berubah, biarkanlah masa depan hadir dan lahir. Jadi yang paling penting adalah sekarang. Sekarang itu kapan? Detik. Detik. Ini. Jadi sekali lagi ya, Bapak kata tidak ada masa. Yang ada benar ini. Ini dan sekarang itu detik ini. Coba ibu hitung ya, 10 kali. Umpamanya 1 detik. Kamu tersenyum. 1, 2, artinya 10. 10 yang lain jadi masa lalu nggak, Bu? Iya, tapi dia sedang apa? Ya, itu yang barunya ditarik ke sekarang. Dia sedang apa? Andaikan itu misalnya Bapak ya, karena belum tentu bisa mengerti paham semua. Andaikan Bapak tersenyum, tiba-tiba Bapak tuh di sini nih, detik ini di ruangan ini mati. Sedang apa? Keren nggak tuh? Kenapa hidup itu menjadi repot? Jadi hidup itu adalah apapun yang terjadi, mulailah tersenyum. Murah kok, gratis. Nggak bayar. Kamu banyak begitu, kamu tuh siapa nih, anak siapa, anak di mana belajarnya budi luhur. Wah, nanti baca tuh, aku pengen yang namanya, ternyata apa? Anak-anakku jadi pengemudi yang mau. Coba yang sakit itu, Bapak tersenyum. Yang detik ini, Pak. Sampai yang pada waktu itu rapat, saya kena gula. Yang diperiksa sana. Tinggi banget. Saya belum pernah ngalamin sakit gula dan sebagainya. Tiba-tiba kena sakit panasnya bukan main. Kelihatan semua menegangkan. Dan kemudian dari pengalaman ini, saya tuh menjadi paranoid. Sebentar dulu. Akhirnya Bapak dengan cara ini, aku nikmati aja detik. Sekarang tuh gula Bapak 14. Ya. Gula kayak gini tuh tidak kita tuh keren nggak? Nggak bisa jadi profesor dokter kayak gini kan? Tapi itu lebih baik. Kalau bisa dari semakin meningkat. Pokoknya budi luhur itu, ya, jadi hidupnya lah detik ini. Sukses nggak? Sukses. Coba, apapun yang kamu punya, kamu apakah rumah, apa itu tujuannya untuk apa? Bagian punya rumah, jadi presiden, jadi orang kayak tujuannya itu. Beda. Itu salah satu deh. Coba kamu bahagia sekarang. Perlu persyaratan nggak jadi presiden? Nah perlu kan, enak sekali kan, bereskan tuh barangnya. Nah perlu persyaratan untuk bahagia senang, senang. Bentar ya, saya mau bahagia tapi sholat dulu atau gimana? Oh, ngaji dulu. Ya repot amat. Tetap pada saat kamu sudah ibaratnya berskenario menjadi aktor, ya, kamu itu sholat ngaji, bukan hanya syariat. Kita sudah ketemu Allahnya sudah duluan. Dia mau tinggal bebudik sawah, jangan berpakaian apa ada kita. Bahagia itu kata, oke kita serius pakai gitu. Kenapa atas ibadahnya tuh, kalau ibadahnya kesini tuh berpakaiannya ini harus netis dan sedikit, nggak pakai mobil pasti, aduh pak, lagi makan di depan aja, makan aja di depan, tidak perlu persyaratan, ini tidak perlu divalidasi.
Tuhan itu sudah memberikan kebaikan, tidak perlu kamu baik, sudah tidak perlu lagi. Karena la ilaha illallah, tidak perlu validasi bagaimana pasangan itu. Coba tinggi, jadi terkenal aja sekarang. Ini kemana? Ke arah kan ibadah itu kan suatu anugerah. Tidak perlu apakah bentar ya saya bercita-cita ke sana, kan nggak usah, pokoknya lakukan yang terbaik kamu. Nanti Tuhan memberikan jalan. Apakah itu kerja Bu Uni? Enggak, Bu Uni mah malam juga tidak pernah ibaratnya mikirin katanya Arab Saudi kan tidur. Ya, Ibu tahu petani kan menanam padi. Kalau malamnya dijagain apa tidak? Jadi yang menjagain itu siapa? Ya udah, dia tinggal ibaratnya berserah diri, yakin. Jadi versi terbaiknya. Gitu. Versi terbaik yang bisa menjadi pencahaya orang lain, mencusuar. Mencusuar itu lampu kayak di sini, lampu yang bisa mencahayai orang-orang yang akan kalau ketemu dengan kamu. Mungkin di sini anak-anak tuh nggak bertanya tuh sudah terpesona. Aku sudah sembuh Pak Zeno, nggak mau ada pertanyaan apa lagi ya, semua begitu. Ya toh? Karena kita menjadi mencusuar. Ya, ibaratnya pepadang itu adalah yang menerangi di sini tuh adalah karena Bapak bicara melalui jiwa. Ada suatu ketika, Pak Seno, kok Pak Seno bisa ngomong? Mungkin juga pertanyaan dari Pak. Kok Pak Seno ibaratnya tuh kok bisa bertemu dengan dengan Tuhan? Ini pertanyaan berat. Padahal Pak Seno punya ibu, juga turun dari seorang ibu. Kayak Acil punya ibu, punya bapak. Ya Pak Seno sendiri ayah dan bapaknya ada, kok bisa ketemu dengan Allah gitu kan? Begitu kan pertanyaan kebanyakan orang. Iya, karena engkau melihat dari mata. Karena jiwa itu ditiupkan. Itu rasanya. Itu penyemangat daripada ibadah. Masa seumur umur nggak ketemu sama Allah, asa diberi panas, diberi hujan, diberi kekayaan, diberi tubuh. Masa ibadahnya nggak ketemu sama Allah asal itu. Padahal semuanya itu karena mau ibadahnya kita itu. Ya. Sebagai manusia punya tubuh dan sebagainya. Tuhan memberikan dari pagi hingga sekarang, dari kecil sampai sekarang. Ibadah itu semua karunia Allah. Kok ibadahnya ibu kita yang muncul. Walaupun akhirnya, nah kemudian bagaimana? Tuhan tuh mentransformasi di ibu, kemudian saya menjadi botol dan sebagainya. Transformasi sehingga kita bisa hidup saling share. Jadi kalau orang-orang betul sudah dari Pak Budi, kalau Pak Budi, kalau orang yang sudah ibadah sufistik itu membuka kado itu pelan gitu, kayak memperlakukan istrinya pelan gitu. Kado kan biasa srek pelan gitu. Karena dia selalu berzikir hatinya gitu. Walaupun zikirnya kadang-kadang kan bukan begitu, itu hatinya saja nggak bisa dilihat. Itu kehalusan, tidak perlu diperjantahkan gitu kayak itu. Itu yang membedakan. Sehingga Nabi Muhammad itu tetap aja sebagai manusia biasa, tetapi yang membedakan itu adalah karena semata-mata Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Tapi kenyataannya tidak, karena yang dibaca adalah ucapannya. Ini maksudnya tuh. Nah, pada saat kita membaca Al-Quran Ibu, itu petunjuk bukan Bu? Petunjuk. Nah, umpamanya petunjuk. Petunjuknya kan di lautan. Tetapi kita tidak berjalan kepada apa yang ditunjuk. Jadi Al-Qurannya itu bagus, tetapi hendaklah kalau sudah berjalan kepada apa yang ditunjuk. Sayangi, sayangi alam semesta, sayangi sana. Lain ibadah. Dan juga di dalam people atau kita kayak kecil lah semuanya. Umumnya terjebak di dalam pemujaan. Tetapi nggak pantas. Harusnya pemujaan itu kepada sang pencipta kita suci. Tidak punya kitab suci. Kita mencintai kepada pencipta kita. Bukan pencipta. Pintar-pintar nggak tuh mahasiswanya? Bisa menyembuh nggak? Nah, kriat KBHD gitu. Yang berarti di
tentang, kalau sekarang mungkin pelajaran tentang kebudayan. Jadi ada 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 ujiannya pada saat itu, sehingga wah ini kebudayan. Iya. Sekali-kali pas aku ngajar kebudayan tetapi podcast gitu. Nah, iya. Boleh mungkin Bu ya nanti next time ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin caranya Ibu pernah nggak lihat itu misalnya? Coba itu pelajarannya, kemudian mereka mengerti apa enggak dengan yang disampaikan, sehingga dari situ Pak maksudnya apa sih, kan itu kebingungan. Nah ini anakku, pada saat orang bingung sama tidak bingung itu mending mana, yang bingung atau yang tidak bingung untuk sesuatu yang baru? Yang bingung, karena pada saat itu ada transformasi pelajaran dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalau tadi yang namanya anak-anak bingung teh, alhamdulillah keprok ibu teh, karena mereka tuh sudah pengen tahu kepada sesuatu yang baru. Kalau sudah ibaratnya semuanya sudah pintar, mau ngapain? Malah terakhir, last but not least. Ini belajar filosofi. Guru itu baik nggak? Baik. Umumnya guru baik. Tapi mengharapkan, tanda kutip, semua tanda kutip bahasa Bapak, mengharapkan anaknya bodoh tidak? Pada saat ya mengharapkan, karena kalau tidak bodoh, nggak usah diajar. Nggak usah diajar. Ada kesadaran itu. Karena ada ego kita, ya. Karena kalau udah pintar mah nggak perlu ayah guru. Sekarang gini, penjahat itu jahat nggak? Jahat. Tetapi kalau tidak ada penjahat, polisi bisa makan nggak? Ternyata semua saling membutuhkan dalam versinya. Nah itulah yang namanya kebijaksanaan. Itulah yang namanya pribadi berbudi luhur. Walaupun kita jadi tidak terjebak kepada salah dan benar. Tapi yang paling penting kamu bahagia dan tersambung kepada Allah. Tuhan akan bersama kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Ini teman-teman mahasiswa gak ada yang ingin ditanyakan, mumpung pasien masih ada ya Pak ya. Oh boleh, ini mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan tentang yang disampaikan tadi oleh Pak Seno, yaitu 5S dalam menghadapi pasien ya Bu ya. Ya. Boleh teman-teman ada yang bisa menjawab? Setia Bu pada kemana? Jangan mendoktrin, biarkan aja, jangan sampai gitu. Karena Bapak itu biarkan cara Tuhan. Kalau kita batasi seolah-olah itu ibaratnya memenjarakan diri. Jadi kita harus bebas berkata. Tadi kita harus bebas ya. Oh, itu gini. Kita bebas jadi merdeka. Menjadi manusia merdeka bukan yang enak. Tapi menjaga kemerdekaan. Jadi jangan sekali-kali memponis rasanya. Karena itu akan menjadi hambatan untuk kita berkembang. Sudah saja kami ya, itu ibu tuh sayang sama anaknya. Sayang. Walaupun anak itu penuh kesalahan, ibu akan sayang. Apalagi Tuhan yang mencipta. Jadi anak itu kalau Bapak mengatakan itu, tapi tidak seringkali Allah itu yang ada di Allah sayang. Tidak bisa bayangin aja, misalnya kamu seorang bayi yang dilahirkan dari ibu, apakah tidak? Masa menciptakan semua pun juga segala sesuatu sesuai dengan prasangka sangka memberikan baik. Contoh, saya kasih kan karena begitu, sedikit banget sedikit, kan begitu. Artinya segala sesuatu itu terhubung. Jadi sebetulnya kamu ada satu hal, kamu tuh bisa melihat notice kok.
Tapi seringkali menghipnotis keburukan kayak Bapak. Kayak Ibu tadi mengatakan. Berarti itu menghipnotis kepada mindset, kepada di layar belakang, di belakang Ibu itu tadi. Bebaskan, jangan menghipnotis. Tetapi sama engkau itu lebih baik. Baik menghipnotis sesuatu kebaikan. Kalau itu buruk lama-lama, jangan satu buruk. Diamin deh. Ini tadi bagaimana ibaratnya itu mendidik anak-anak kita sebagai perawat atau bidan, terutama semangat dan kasih sayang. Banyak kok cinta kasih sayang Tuhan, tetapi sama pada tumbuh mungkin begitu. Luar biasa. Ya, Oke, baik Bapak, mungkin kita cukupkan sekian untuk podcast kebetulan hari ini. Ini ada sedikit apa sertifikat ya Bu ya, yang diserahkan oleh Ketua Kebetulan. Silakan, Ibu, silakan. oke, terima kasih. Semuanya saya. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tidak terasa saya dan juga Bapak Insinyur Seno Aji sudah menemani selama 1 jam lebih. Sedikit Bapak saya kutip kesimpulan dari podcast kebeluhuran hari ini. Nilai-nilai kebeluhuran adalah fondasi yang memperkuat kehidupan bermasyarakat dan mencerminkan karakter kita sebagai manusia yang beradab. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk saling menghargai, bertindak jujur, berempati, dan menghormati perbedaan yang semuanya penting bagi kesejahteraan bersama di dunia yang semakin kompleks dan global ini. Dan di tengah arus perubahan teknologi dan budaya, menjaga nilai-nilai keberluhuran bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga tentang memastikan bahwa kita dan generasi mendatang memiliki pedoman yang kokoh untuk menghadapi tantangan zaman dengan hati nurani yang baik. Dan kita semua berperan dalam menanamkan dan meneruskan nilai-nilai ini baik dalam keluarga, pendidikan, maupun bermasyarakat. Dengan menjalankan nilai-nilai kebersihan ini, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih baik, tetapi kita juga menciptakan lingkungan yang lebih damai, saling mendukung, dan bermartabat. Mari terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai keberluhuran, karena disitulah terletak jati diri kita sebagai bangsa dan manusia. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini dengan wawasan nilai-nilai kebersihan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah setia menonton podcast dari awal hingga akhir. Dan terus untuk menyaksikan podcast-podcast selanjutnya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.